Pemirsa, KPU Kota Semarang akan membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang dimulai 4 hingga 6 September 2020. Terkait dengan hal tersebut, apa saja kesiapan yang dilakukan terlebih di masa pandemi seperti saat ini? Kami saat ini sudah terhubung dengan Ketua KPU Kota Semarang, ada Mas Henry Cassandra Gultom. Apa kabar Mas Henry? Alhamdulillah baik Mas kabarnya. Ya, Mas Henry bisa disampaikan sebenarnya sampai saat ini apa saja dan bagaimana kesiapan dari KPU menjelang pendaftaran terutama juga untuk memenuhi protokol kesehatan COVID-19 ini, Mas? Baik, KPU Kota Semarang selalu berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya dengan Dinas Kesehatan, Kepolisian dan juga beberapa instansi terkait untuk kemudian benar-benar bisa memastikan bahwa pelaksanaan dari pendaftaran ini bisa kita bilang itu sangat aman dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Begitu Mas. Baik, apakah sebelumnya ini sudah ada simulasi atau gladi resik seperti itu, Mas, untuk juga bisa simulasikan pencegahan COVID-19 ini dalam proses pencalonan nanti? Ya, kemarin kami sudah sempat melakukan simulasi di kantor dan hari ini juga kami rencananya akan melakukan simulasi kembali di lokasi seperti yang Bapak Ibu juga lihat. Ini juga merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa semua proses, kemudian protokol kesehatan itu bisa terlaksana dengan baik dan juga nantinya adalah yang perlu untuk kita pastikan bahwa untuk memastikan siapa-siapa saja yang nantinya boleh masuk ke dalam ruang pleno, gitu Mas. Lalu sejauh ini seperti apa, Mas, sosialisasi kepada partai politiknya untuk tidak mendatangkan massa? Apakah sudah mendapatkan respon dari masing-masing partai atau seperti apa, Mas, sejauh ini? Kami di dalam beberapa hari terakhir ini juga beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh partai politik yang ada di Kota Semarang dan selain kemudian yang kami sampaikan adalah mengenai mekanisme pendaftaran pasangan calon, yang juga kami seandainya sampaikan adalah di dalam proses pendaftaran pasangan calon tersebut bahwa karena terkait dengan COVID-19 ini ada kemudian pembatasan mengenai siapa-siapa saja yang boleh masuk dan tentunya kami juga berharap apa yang telah kami sampaikan itu juga bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan dari partai politik karena apa yang kita sarankan atau kita himbau itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bahwa pilkada ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses dan tentunya juga sehat bagi semuanya. Gitu Mas. Baik, Mas Henry, sebenarnya ada angka tertentukah untuk jumlah minimal yang diperbolehkan untuk masuk dalam pencalonan ini, Mas? Artinya dalam satu ruangan berapa kapasitas yang boleh diisi untuk pencalonan besok ini, Mas? Kalau secara angka tidak ada Mas, tetapi kalau kemudian secara mekanisme sesuai dengan keputusan KPU RI yang boleh hadir di dalam ini juga sudah terverifikasi, yaitu hanya Bapak Paslon, lalu kemudian tim penghubung dan juga nanti pimpinan dari partai politik pendukung yang nantinya juga memang harus karena nanti akan dimintai klarifikasi terhadap dukungan yang sudah mereka berikan oleh pimpinan sidang pleno. Begitu Mas. Lalu dikatakan sebenarnya hanya calon dan partai pengusung saja yang masuk ke ruang pleno. Untuk mekanismenya apakah di sana nanti mereka harus menjalani rapid test atau bisa melakukan rapid test di luar untuk menjadi bekal masuk ke ruangan, Mas? Jadi begini Mas, kalau secara aturan yang sudah diatur oleh KPU Republik Indonesia, tidak ada kemudian screening kepada mereka yang tidak datang ke ruang rapat pleno di dalam penerimaan pendaftaran. Yang kemudian diwajibkan adalah mereka yang nantinya hendak maju sebagai bakal pasangan calon wali kota atau wakil wali kota, mereka juga harus melampirkan bahwa mereka sudah melaksanakan swab PCR dan kemudian hasilnya sudah dinyatakan negatif ya, dan itu dilampirkan di dalam berkas pendaftaran. Begitu Mas. Baik, terima kasih Mas Henry Cassandra Gultom atas waktunya, Mas. Selamat kembali beraktivitas.